Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian tauhid kita, dan kita masuk pada bab larangan bermain-main dengan agama dengan cara mencela Allah, mencela Rasulnya, dan juga ayat-ayatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa dalil, di antaranya surah At-Taubah dan juga riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Auf ibn Malik radhiyallahu anhu. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang larangan kita mengolok-olok Allah, Rasul, dan juga ayat-ayat Al-Quran, karena konsekuensinya berat, bisa kufur, keluar dari Islam. Dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang cukup melelahkan dari segi perjalanan. Bagaimana tidak? Pasukan yang dihadapi oleh kaum muslimin itu bukan orang-orang musyrik Arab, bukan pula orang-orang Yahudi Madinah, tetapi yang dihadapi adalah Romawi, Imperium Romawi, yang kala itu menjadi negara besar, negara adidaya yang menguasai kekuatan dunia. Sehingga karena musuhnya adalah Herakli, Adim Rum, tentu Nabi SAW harus mempersiapkan segalanya. Sehingga dikenal ketika itu banyak para sahabat yang ingin terlibat dalam peperangan, tetapi mereka tidak punya persenjataan dan tidak punya kendaraan, karena Madinah Tabuk cukup jauh. Sehingga tentaranya disebut Jaisul Usrah, tentara yang mengalami kesulitan. Nah, Nabi SAW sampai berkhutbah supaya para sahabat itu berinfak untuk mendanai perang. Maka datanglah Abu Bakar dengan seluruh hartanya, Utsman dengan separuh hartanya, Umar dengan separuh hartanya, Abdurrahman bin Auf dengan banyak hartanya, bahkan Utsman ibn Affan terbanyak. Seolah-olah perang Tabuk itu milik Utsman. Sampai Rasul mengatakan kepada Utsman, "Ya Utsman, ma dharraka ma amilta ba'da hadzal yaum." Wahai Utsman, tidak ada yang memudaratkan kamu setelah hari ini. Engkau infak banyak sekali. Berangkatlah pasukan ke Tabuk. Subhanallah. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menanamkan rasa takut kepada musuhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birru'bi." Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan yang diberikan kepada musuh sejauh perjalanan 1 bulan.
Jadi ketika tentara Romawi dengan yakinnya bisa menggempur Rasul dan para sahabat di Madinah, rupanya mereka berhadapan dengan Rasul di Tabuk. Tiba-tiba ketika melihat tentara Rasul padahal tidak lebih banyak dibandingkan jumlah mereka, mereka pun tunggang langgang, tidak terjadi peperangan. Mereka keburu ketakutan, orang Romawi. Akhirnya mereka meninggalkan tenda-tenda mereka, barang-barang mereka, perhiasan mereka, dan begitu seterusnya, dan itulah menjadi ghanimah terbesar. Akhirnya Rasul mengambil harta rampasan perang itu tanpa ada peperangan. Kemudian Nabi SAW pulang. Lah di tengah jalan Nabi SAW istirahat. Saat istirahat itulah sekumpulan orang-orang munafik, mereka berbicara pedas kepada Rasul dan kepada para sahabat, wabil khusus para qurrah, pakar-pakar Quran. Di mana orang-orang munafik ini sedang duduk-duduk memandang para sahabat dan juga Nabi SAW. Tiba-tiba di antara mereka mengatakan, ma ra'ayna, kami tidak pernah melihat manusia-manusia yang paling rakus perutnya. Subhanallah, mereka mengatakan paling rakus artinya paling suka dengan dunia, dan paling dusta lisannya, akdzabu al-sunnah, dan paling pengecut ketika melihat musuh. Lihat bahasanya, mereka mengatakan arghabu butunan wa akdzabu al-sunan wa ajbanu indal liqa. Paling rakus kepada dunia, paling dusta ucapannya, dan paling pengecut ketika berjumpa dengan lawan. Kecuali mereka disyaratkan kepada Rasul dan pakar-pakar Quran. Lah di majlis orang-orang munafik itu ada seorang sahabat namanya Auf ibn Malik. Auf ibn Malik. Auf ibn Malik ini akhirnya ingin melapor, celaka kalian, akan kulaporkan ucapan kalian ini kepada Nabi SAW. Berangkatlah Auf ibn Malik menghadap Nabi. Tetapi sebelum sampai Auf ibn Malik, turun ayat surah At-Taubah 65, di mana Allah mengatakan yang sebelumnya dari 64 sampai 66, yahdharul munafiquna an tunazzila alaihim, atau yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbiuhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya
engkau selalu mengolok-olok, tidak usah kamu meminta maaf cari-cari alasan, karena engkau telah kafir setelah keimanan kalian. Jika kami memaafkan segolongan dari kalian lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain disebabkan mereka orang-orang yang selalu berbuat dosa. Turun ayat ini. Ketika turun ayat ini, Rasul membacakan di hadapan orang munafik. Ketika Nabi SAW naik ke atas untanya, kata Auf ibn Malik atau kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, orang munafik yang mengatakan kalimat tersebut langsung mendekati Rasul sambil terseret-seret kakinya di tanah dan bebatuan itu dan meminta maaf dan mengatakan, ya Rasulullah, kami ini hanya main-main saja, kami ini hanya sendau gurau saja. Tapi Nabi SAW dengan marah membacakan ayat ini, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Lihat, dalam perjalanan dari Tabuk ke Madinah ini turun satu surat secara sempurna. Surat apa itu? Surat At-Taubah. Jadi At-Taubah itu turun menyingkap orang-orang munafik. Makanya surah At-Taubah disebut surah Al-Fadhihah, surah yang menyingkap borok-borok munafik. Makanya satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak dianjurkan baca basmalah ini surah At-Taubah. Semua surat dianjurkan baca basmalah, Bu, tapi At-Taubah tidak. Kenapa? Untuk menghinakan orang-orang munafik. Dan ada juga yang mengatakan bahwa At-Taubah ini jatuh setelah Al-Anfal, artinya satu surat dengan Al-Anfal. Tapi di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menyingkap borok-borok orang munafik dengan diturunkan surah At-Taubah ini. Bahkan tidak ada kelompok yang lebih parah nerakanya melebihi neraka orang-orang munafik. Dia paling bawah, di atasnya orang murtad, di atasnya orang kafir yang murni, ya. Dan orang kafir yang murni terbagi dua, musyrik baru ahli kitab, baru di atasnya lagi para muwahhidin yang berbuat dosa. Jadi kalau neraka itu kita boleh buat darakat, tingkatan-tingkatan. Paling tinggi seorang yang beriman tapi bermaksiat, al-usatul al-muwahhidin, usatul muwahhidin, ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Mereka tidak dikekalkan, mereka di bawah kehendak Allah. Kemudian di bawahnya ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Kemudian setelahnya orang-orang musyrik. Kemudian setelahnya orang-orang murtad. Kemudian neraka yang paling dalam orang-orang munafik. Disitulah Allah katakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Kenapa? Karena mereka merusak Islam dari dalam. Pura-pura masuk Islam dengan lisannya, tapi keluar Islam dari hatinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya akan contohkan beberapa bentuk istihza lisan di mana siapapun yang mengucapkannya bisa kufur. Hati-hati. Di sana ada istihzaul lisan, lisan yang selalu mengolok-olok agama, di mana orang yang mengucapkannya bisa kufur. Saya akan sebutkan 5 ucapan, di mana 5-5-nya ini kalau ibu ucapkan bisa kufur, bahkan bisa keluar dari Islam. Ini istihzaul lisan namanya. Hati-hati. Ya. Apa saja 5 perkara itu? 5 ucapan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pertama, orang-orang yang
lisannya menunjukkan kebencian kepada agama. Sebagaimana Allah mengatakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Begitulah karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah hilangkan amalan-amalan mereka. Seperti apa contohnya, Bu? Seperti umpamanya, ada orang yang tidak terima dengan salat dan mengatakan, buat apa Allah syariatkan salat? 5 waktu lagi buat lelah saja. Bagus saya cari kerja. Buat apa Allah syariatkan puasa itu? Ngapain Allah buat kita lapar? Allah buat kita haus, katanya. Untuk apa syariat puasa ini? Ataupun umpamanya mengejek orang yang berjilbab, bercadar, dan mengatakan, ngapain coba Allah syariatkan cadar, syariatkan jilbab, panas-panas saja katanya. Dan macam-macam. Ya. Ini ucapan-ucapan membenci syariat, ini bisa kufur. Tidak boleh seseorang mengatakan, ngapain Allah syariatkan puasa buat lelah saja, ngapain Allah syariatkan puasa buat haus, buat lapar saja, ngapain Allah syariatkan haji, buang-buang duit saja katanya. Allah katakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka adalah para pembenci yang Allah turunkan kepada mereka, maka hancurlah amalan mereka. Jangan mengucapkan yang menunjukkan kebencian kepada syariat, nggak boleh, ya, karena ucapan seperti ini bisa kufur. Satu. Yang kedua, mengatakan bahwa manusia itu bebas memilih agama. Dan ini biasa terlontar dari orang-orang liberal. Manusia ini merdeka, terserah mau agama apa saja katanya. Mau Nasrani, mau Yahudi, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau apa, terserah. Terserah, manusia itu bebas, manusia itu merdeka. Terserah mau memeluk agama apa saja boleh. Tidak boleh, ini ucapan kufur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diridhoi Allah itu Islam. Dan Allah mengatakan, waman yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama selain daripada Islam, selain tertolak, maka dia pun akan rugi. Kenapa rugi? Menghabiskan waktunya tetapi tidak memasukkan ke dalam sorga. Nah, Allah katakan dalam Al-Quran, di mana nasibah tasla naran hamiyah. Ya, ada orang-orang yang lelah letih, nasibah, amilatun nasibah, beramal dengan lelah letih, tapi ujung-ujungnya tasla naran hamiyah, dimasukkan pula ke neraka hamiyah. Lalu untuk apa amalannya? Karena amalan mereka tidak mencocoki Islam. Agama-agama di luar daripada Islam itu berbeda dengan Islam kita. Ini agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti Nasrani yang mengatakan Isa anak Tuhan, Isa satu di antara 3 Tuhan, atau Isa Tuhan itu sendiri. Atau tidak seperti orang Yahudi menganggap bahwa Uzair itu anak Allah, atau agama-agama yang lain yang menyembah berhala. Jadi tidak sama. Jangan katakan manusia itu bebas memilih apa saja, terserah mau agama ini, agama A, B, C, D, F. Nggak bisa. Hati-hati kalimat ini. Ini kalimat kufur. Ya, mengatakan an-nas hurriyah, manusia itu bebas memilih agamanya. Kita sebagai umat Islam harus fanatik dengan agama. Manusia harus masuk Islam. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kan, tidak ada satupun Yahudi, tidak ada satupun Nasrani yang mendengar aku datang dan diutus kemudian tidak beriman kepada aku kecuali mereka menjadi penduduk neraka. Itu sabda Rasul. Bahkan Rasul mengatakan, kalau Musa hidup di zamanku, tetap Musa pun ikut aku. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan katakan seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, sering kita dengar di masyarakat bahwa agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak cocok lagi dilakukan di zaman sekarang. Bahwa Quran ataupun hadis itu sudah tidak relevan katanya. Tidak cocok lagi dengan zaman sekarang. Zaman Nabi zaman unta, sekarang zaman pesawat, tidak cocok lah katanya. Jadi Quran itu turun cocok di zamannya saja, hadis itu cocok di zamannya. Adapun sekarang ya kurang cocok kalau diterapkan katanya. Hati-hati, Islam itu akan sesuai dengan zaman, dia akan relevan dengan tempat dan zaman dimanapun. Karena Islam itu agama yang diturunkan, ajarannya itu bukan hanya sebatas di zaman itu, tetapi ajaran Islam itu akan universal, menyeluruh sejak zaman Rasul sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Dia akan sangat relevan, sangat cocok, sangat pas diterapkan di tempat manapun pada zaman apapun. Ingat, orang yang mengatakan seperti ini membatasi, seolah-olah Nabi itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Padahal keyakinan kita, Nabi itu diutus kepada semua manusia, manusianya dan jinnya. Sejak zaman diutusnya Rasul sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, itu umat Nabi. Baik umat yang sudah mengikuti yang disebut dengan umat istijabah ataupun umat dakwah, tapi semuanya umat Nabi. Bagaimana kemudian dia mengatakan bahwa syariat itu hanya cocok di zamannya saja? Maka perkataan ini hati-hati, bisa kufur. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang-orang yang mengatakan bahwa undang-undang manusia jauh lebih baik dibandingkan undang-undang Allah dan Rasulnya. Ini kalimat kufur. Mengatakan bahwa undang-undang manusia itu jauh lebih cocok, lebih pas, lebih relevan dibandingkan undang-undang Allah dan Rasulnya. Bahkan mengatakan lebih baik, ini kekufuran. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan undang-undang manusia lebih baik dibandingkan undang-undang Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah? Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu maslahat kita. Manusia itu tidak tahu maslahat kita. Yang tahu kemaslahatan dan kemadaratan kita hanya Allah, karena Dia yang menciptakan kita. Karena Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang tahu maslahat kita, Dia pula yang membuat undang-undang buat kita. Makanya undang-undang Allah sangat cocok karena Dia lebih paham dengan maslahat kita. Manusia itu tak paham dengan maslahat kita. Kok enak saja mengatakan undang-undang manusia jauh lebih baik dibandingkan undang-undang Allah? Ini kufur. Tak boleh mengatakan seperti itu. Kalau dia mengatakan, saya sih yakin undang-undang Allah Rasul masih lebih baik, cuman kayaknya belum bisa diterapkan, tak bolehlah itu. Tidak sampai kufur kalau kalimat seperti ini, karena dia masih mengakui undang-undang Allah lebih baik dan undang-undang Rasulnya, tapi belum bisa diterapkan di negeri kita. Tapi kalau telak-telak dia mengatakan bahwa undang-undang Allah dan Rasulnya tidak cocok, undang-undang manusia lebih baik lagi dibandingkan undang-undang Allah dan Rasulnya, kufur. Kufur. Hati-hati. Ini masuk kepada qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan istihza. Ya. Ini mengolok-olok agama ini. Ini yang keempat.
Yang kelima, istihlal, mengatakan khamar itu halal, zina itu halal, buka aurat itu halal. Orang yang mengatakan maksiat itu halal berarti dia menghalalkan yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan yang Allah halalkan, kufur. Ada dua orang, Bu, yang satu minum khamar, yang satu tidak. Yang minum khamar ini dia masih meyakini khamar itu haram, tapi karena terkalahkan syahwatnya dia masih minum. Yang satu tak minum, tetapi dia mengatakan kalau engkau minum ya nggak apa-apa, minum aja, boleh-boleh saja kok. Maka ucapan ini bisa kufur. Yang tidak minum bisa kufur, bisa keluar dari Islam tuh, karena menghalalkan khamar. Kalau engkau minum, minum saja, nggak apa-apa kok, boleh kok. Hati-hati itu, jangan ngomong begitu, karena ini bisa menghalalkan yang haram, bisa kufur. Walaupun dia tidak minum, walaupun tidak minum, kalau seandainya dihalalkan khamar, walaupun tidak zina, walaupun tidak zina, walaupun dia tidak zina, kalau menghalalkan zina, kufur. Walaupun dia pakai jilbab tapi dia menghalalkan membuka aurat, kufur. Tapi orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang buka aurat, mereka tidak kufur kalau mereka melakukannya, tahu bahwa itu dosa, namun belum bisa melaksanakan syariat karena terkalahkan hawa nafsunya. Ini 5 kata, jangan terlontar. 5 kata ini bisa kufur pelakunya, karena ini masuk pada pembahasan kita, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kul, katakan, abillahi, ataukah dengan Allah, wa ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa rasuli, dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian selalu berolok-olok, la ta'tadiru, tidak usah cari alasan, qad kafartum, kalian sudah kufur, ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Subhanallah. Maka lisan ini dijaga, karena di zaman sekarang ini, Bu, persis seperti kata Nabi SAW, yusbihu mu'min wa yumsi kafir, wa yumsi mu'min wa yusbih kafir. Ada orang di pagi hari beriman, malam pula dah kafir. Ada orang malam beriman, pagi pula dia dah kafir. Siapa mereka, Bu? Orang munafik. Orang munafik itu kan mereka mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Dia tengah-tengah, tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak pula masuk kepada orang-orang kafir. Sewaktu-waktu dia bergabung dengan orang Islam, sewaktu-waktu dia bergabung dengan orang kafir. Di pagi hari dia beriman karena bergabung dengan orang-orang yang beriman, di malam hari dia kafir karena bergabung dengan orang kafir. Di malam hari dia beriman karena bergabung dengan orang-orang yang beriman, di pagi hari pula dia kafir karena bergabung dengan orang kafir. Pagi mukmin, malam kafir, malam mukmin, pagi kafir. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Ketika dia sholat jadi orang-orang yang beriman. Tiba-tiba dia mengucapkan bahwa semua agama sama. Malamnya diskusi, semua agama sama. Kalian bebas mau masuk agama mana saja, boleh, terserah kalian, semua agama baik. Kufur. Malamnya sholat isya, paginya pula mengatakan, ngapainlah Allah ini mensyariatkan sholat? Buat apa sholat ini sebenarnya? Capek-capek saja. Puasa buat apa ini puasa, katanya? Buat haus saja, katanya. Ngapain haji, katanya? Bagus jalan-jalan, ngabisin duit saja, katanya. Bayangkan dia sholat padahal, tapi lisannya ngomong gitu. Itulah di akhir zaman kadang-kadang. Pagi hari dia beriman, malam pula kufur dengan lisannya. Makanya subhanallah, ini zaman fitnah. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, bersegeralah kita banyak beramal saleh. Hati-hati, jaga lisan, jaga perbuatan, supaya kita tidak terjerumus kepada istihza yang mengakibatkan tanpa sadar kita keluar dari
dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian kita di pagi menjelang siang ini, Bu. Ya, inilah keterangan yang disebutkan para ulama. Silahkan, Bu, kalau ada yang bertanya. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.